Oke, assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Saya mau ganggu sedikit Pak Syarif nih. Ya silakan Bu. Ada hal yang ingin saya diskusikan secara singkat nih dengan Pak Syarif. Ini nah kebetulan di sekolah Pak Syarif juga sedang ada pembiasaan ya. Iya. Saya lagi punya sedikit hal yang mengganjali hati. Ya. Punya sedikit hal yang mengganjali hati terkait dengan kegiatan pembiasaan di sekolah nih. Kan ada yang spiritual dan ada yang pembiasaan lainnya ya. Kalau Jumat pagi di kami mengadakan spiritual. Nah, justru saya ingin membicarakan tentang kegiatan pembiasaan yang lain, yaitu literasi, Pak Syarif. Kegiatan literasi di sekolah saya gitu. Mohon waktunya Pak Syarif nih. Nah, kegiatan literasi ini di sekolah saya sepertinya belum greget gitu loh. Bahasa ininya ya, bahasa sayanya ya. Belum greget. Jadi pencapaian targetnya masih belum jelas selama ini. Termasuk pelaksananya juga gitu ya, masih belum pas lah menurut saya. Jadi saya pengen di coaching nih sama Pak Syarif nih terkait dengan kegiatan literasi ini gitu. Baik, luar biasa nih ya. Pagi-pagi kita sudah bertemu di ruang tatap maya ya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menghasilkan sesuatu yang dapat membuat Ibu menjadi tidak galau lagi ya. Amin. Kira-kira apa rencana dari pertemuan kita ini? Apa yang kita dapatkan dari pertemuan kita ini, Bu? Ya, rencananya dengan membahas literasi ini saya supaya ada goal akhir yang maksimal gitu untuk kegiatan literasi ini, Pak Syarif. Ya, jadi ada goal ya. Goal dari kegiatan ini. Iya. Kira-kira nih sebelum kita masuk ya, kita punya tujuan dari pertemuan ini. Kemudian juga kira-kira Ibu bisa nggak mendefinisikan secara operasional kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini seperti apa, Bu? Intinya saya ingin ingin membahas singkat tentang kegiatan saya literasi di sekolah, giat literasi. Jadi lihat literasi ini supaya ada perubahan baru, jadi model baru dari literasi yang saya bayangkan mungkin bisa jauh lebih baik ke depannya gitu. Ya. Kira-kira kalau ukuran keberhasilan atau goal yang Ibu maksud itu ukurannya seperti apa, Bu? Kalau menurut saya yang jelas selama ini kan yang saya rasakan ya, kalau setelah saya pikirin, saya lihat, saya amati, saya observasi bahwa kegiatan literasi ini begitu-begitu aja gitu, sekedar baca, anak menulis di jurnalnya, kemudian melaporkan secara umum kepada guru pengajar bahasa di kelasnya. Kalau menurut saya kan yang namanya literasi itu harusnya bukan cuma sekedar guru bahasa yang punya gitu ya, tapi juga bisa dikembangkan dari mata pelajaran yang lain. Contohnya literasi numerasi saja dengan matematika bisa. Kenapa tidak dengan mata pelajaran yang lain gitu. Jadi lebih variasi dan lebih penyegaran lah buat anak-anak dalam kegiatan literasi ini. Ya. Kalau variasi pun anak-anak pasti akan lebih bersemangat ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, untuk kesempatannya nih, kira-kira apa sih yang Ibu miliki, kesempatan seperti apa gitu ketika Ibu akan melaksanakan kegiatan pembiasaan ini? Oke. Saya kan sekarang ini jadi wakil bidang kesiswaan nih, Pak Syarif. Mungkin ini peluang saya cukup besar gitu ya untuk bisa menyampaikan kepada rekan-rekan, untuk
untuk bukannya untuk mengembangkan kekuasaan saya gitu, bukan. Itu kan hanya tugas tambahan. Tapi setidaknya kita punya goal ke depan untuk kegiatan literasi ini. Jadi dari beberapa kegiatan kesiswaan, salah satunya kan ada pembiasaan. Nah, literasi ini juga bagian dari program bidang kesiswaan karena saya adalah wakil bidang kesiswaan. Jadi ada peluang di situ untuk membuat sesuatu yang lebih gitu, bukan hanya yang biasa tapi yang luar biasa. Itu yang saya rasakan dan bisa menjadi peluang buat saya dalam kesempatan ini. Ya, jadi posisi Ibu memang cukup strategis ya dalam mencapai goal dari kegiatan ini. Nah, kira-kira Bu ya, skala, kalau kita bicara masalah skala Bu ya, dari 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi Ibu ini pada perencanaan pencapaian dari goal kegiatan ini di angka berapa Bu kira-kira? Iya. Kalau boleh menurut pribadi saya berada di angka 8 Pak Syarif. Saya sadar betul kalau ke 9 nggak mungkin, masih ke 10 nggak mungkin. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa ke angka 9. Amin. Tapi untuk saat ini saya merasa saya sudah berada di posisi 8 ya. Dengan percaya diri gitu ya. Dengan kepercayaan diri saya, dengan kompetensi saya dan kesempatan saya gitu. Di 8. Nah, angka 8 ya Bu ya, mudah-mudahan sih bisa tercapai sampai dengan angka 10 gitu. Amin. Ibu bisa capai. Nah, Ibu kira-kira kalau bicara dengan tujuan atau goal, pasti Ibu sudah punya planning ya, goal apa yang akan Ibu capai dalam kegiatan literasi ini. Nah, untuk mencapai goal tersebut kan kita harus punya kekuatan Bu ya, punya kekuatan. Ya. Nah, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Iya. Sebetulnya di SMP 75 ini banyak sekali stakeholder. Selain kalau saya pribadi, saya sendiri nggak mungkin bisa ya Pak Syarif ya. Tentu dengan kekuatan kolaborasi bersama teman-teman dari mata pelajaran lain gitu ya, dari bidang lain, ini akan bisa menjadi kekuatan kami untuk mengembangkan kegiatan ini gitu. Ditambah lagi dukungan dari kepala sekolah yang insya Allah luar biasa, beliau sangat mendukung lah kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya pengembangan kepada prestasi murid gitu. Dan memang ditambah lagi siswa kami ini punya input yang lumayan bagus ya. Di Jakarta Barat SMP 75 termasuk yang inputnya termasuk yang bagus, dan ini bisa menjadi kekuatan buat kami. Ditambah lagi daya dukung dari para orang tua, komunitas, komite sekolah ini sudah sangat bisa menjadi kekuatan khusus bagi kami, dan saya secara pribadi sangat optimis di situ. Jadi kalau saya perhatikan peluangnya sangat besar sekali Bu ya untuk Ibu mencapai dari tujuan ini. Nah, dari peluang itu kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Dengan adanya peluang-peluang ini kan ada kesempatan berarti ya, kesempatan yang bisa dikembangkan, dan saya akan coba berkomunikasi mulai dari observasi kemarin dari hasil keterbacaan sementara saya. Kemudian kita coba mengevaluasi, merefleksi yang sudah berjalan. Berarti kita program baru lagi yang lebih menggigit tadi ya, dengan bahasa saya. Jadi komunikasikan lagi dengan teman-teman mata pelajaran, kemudian juga kita bisa mengadakan diskusi bersama teman mata pelajaran ini, termasuk juga dengan anak-anak gitu. Kita buat keyakinan bersama karena ini program sekolah ya. Bukan program kelas, jadi tidak hanya guru mata pelajaran di kelas tertentu, tapi semua guru bisa kita ajak bicara diskusi dalam satu forum misalnya, gitu Pak Syarif. Ya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Bu ya, pasti ada hambatan atau mungkin gangguan yang pasti Ibu akan hadapi itu ya. Kira-kira hambatan atau gangguannya seperti apa Bu? Kalau hambatan pasti ada, di setiap kegiatan ada aja ya hambatan. Cuman yang saya lihat di sini hambatan di sekolah saya salah satunya ya karena memang ada beberapa guru yang sudah menjelang pensiun nih, dalam hitungan bulan, bukan dalam hitungan tahun lagi tapi dalam hitungan bulan.
Namun ada di antara beliau-beliau ini yang para senior ini justru punya semangat yang tinggi luar biasa. Oh ya. Dan ini ide-idenya kadang brilian ya, ide-idenya brilian. Yang buat yang lain merasa ih ibu ini terlalu tinggi, tapi bagi saya ini bisa menjadi peluang gitu. Ini bisa hambatan yang tadi dianggap terlalu banyak usulan, banyak apa ya, banyak ide yang kadang-kadang dianggap kesulitan bagi kita, tapi ternyata itu bisa menjadi peluang, bisa menjadi kekuatan buat kami. Ada ide-ide bagus, yuk kita coba filter, kita coba cari, kita coba pilah mana yang bisa kita pakai, dan insya Allah ini bisa menjadi peluang buat kita juga gitu dari hambatan ini. Kecuali tadi ada teman yang memang apatis ya, ya kita coba rangkul lah beliau-beliau ini bahwa walaupun mengajar tinggal beberapa bulan lagi, tapi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk mengajar ya, tetapi juga untuk mengembangkan sesuatu yang lebih baik lagi, khususnya dalam pelayanan kepada murid. Itu Pak Syarif. Oke. Nah kira-kira tadi kita udah panjang lebar ya bicarain masalah apa namanya rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu rencana aksi yang Ibu akan lakukan itu dalam bentuk seperti apa sih Bu ya? Realnya seperti apa? Oke. Saya ingin mengadakan sebuah pengembangan kegiatan literasi yang biasa-biasa saja tadi menjadi luar biasa. Misalnya gini, kegiatan ini kita tantang kepada wali kelas ya, karena kita ada 19 rombel Pak, wali kelas dengan guru mata pelajaran, kemudian mengadakan literasinya itu ketika pelaksanaan itu tidak hanya sekedar di kelas tetapi secara global semua di lapangan. Ini merupakan hasil dari diskusi dari kelas, dari mereka yang tertantang tadi, supaya mereka menampilkan hasil literasi atau membaca tema yang sudah ditantang oleh guru mata pelajaran gitu ya, didampingi oleh wali kelas, bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka, dan boleh dengan cara apa saja mereka menampilkan itu. Bisa dengan puisi, bisa dengan sosiodrama, bisa dengan pidato atau orasi, bisa juga dengan satu produk gitu ya, bahkan bisa juga dengan hitungan matematika dengan cara seperti di pasar dan sebagainya gitu, atau di toko. Ya mungkin harapan saya ini supaya lebih menguatkan lagi siswa gitu. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Nah kira-kira selain kegiatan tersebut Bu ya, mungkin Ibu pasti punya prioritas ya. Apa ini memang sudah jadi prioritas Ibu karena dalam jangka waktu dekat ini? Ya, ini salah satu prioritas Pak. Karena memang semakin ke sini anak-anak kita ini punya kemampuan luar biasa ya. Semakin melihat diferensiasi kemampuan minat bakat siswa, ternyata ini harus kita fasilitasi gitu. Ini kita fasilitasi dan secara target saya ingin pekan depan ini sudah bisa terlaksana gitu. Makanya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dengan kolaborasi baik bersama teman-teman. Nah, tadi kan Ibu sudah bicara tentang strateginya Bu ya, strategi dari rencana yang Ibu akan laksanakan dalam jangka waktu dekat ini. Kemudian juga Ibu sudah punya spare waktu ya. Nah kira-kira spare waktunya berapa lama Bu? Kapan akan Ibu mulai? Kemudian kapan akan Ibu lakukan evaluasi atau penilaian dari kegiatan ini untuk mengukur tujuan dari kegiatan tersebut? Hari ini rencananya setelah sholat Jumat nanti saya ingin mengumpulkan Bapak Ibu guru nih Pak Sarif, karena kan kita udah langsung action ya, luar biasa ini. Maunya sih ya ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus gitu ya, supaya hari Selasa atau Kamis ini bisa actionnya bisa main gitu anak-anak. Diberi kesempatan dalam 2 hari oleh para walasnya, disampaikan lewat grup WA-nya supaya mereka bisa kan masing-masing di grup kelasnya kan punya grup WA ya, dan dengan guru mata pelajaran juga ada grup WA. Jadi bisa berkolaborasi, saling ide atau gagasan. Nah, nanti Senin bisa sudah mulai berlatih, Selasa atau Kamis sudah bisa ditampilkan gitu target saya. Oke, ini sangat
menarik ya kalau menurut saya, dan Ibu sudah punya plan yang begitu komplit ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya, Bu, kalau kita bicara masalah ukuran keberhasilan kan biasa Pak Ibu ukur dari munculnya kemampuan murid atau bagaimana, Bu? Seperti apa? Iya. Ukuran keberhasilannya yang pertama ada perubahan perasaan bagi siswa dari murid. Ya, ada perasaan berbeda dulu yang pertama. Bagaimana mereka memiliki motivasi yang tinggi di situ. Terus kedua, dari segi kita mencari bakat dan minat siswa ini supaya lebih terarah ke arah prestasi. Kan sudah banyak sekali momen-momen turnamen ataupun kompetisi ataupun festival dan sebagainya, olimpiade yang justru kita ambil bibit-bibit dari kegiatan-kegiatan seperti ini selain ekstrakurikuler. Makanya selain akademik juga ada non akademik yang bisa kita kembangkan dalam literasi ini. Gitu Pak Syarif. Nah, kalau masalah gangguan, Bu, ya tadi Bu udah pasti ada gangguan. Nah, kira-kira untuk mengantisipasinya seperti apa, Bu? Dari gangguan tersebut? Ya dengan komunikasi Pak Syarif. Komunikasi ya. Komunikasi yang baik. Tentu kalau dengan komunikasi kita merangkul teman-teman gitu ya, kita merangkul teman-teman, kita bersama-sama dengan satu tujuan mengembangkan sekolah. Insya Allah saya optimis kita bisa bentuk gitu Pak Syarif. Terima kasih banyak ya. Komitmennya, Bu, pasti Ibu punya komitmen kan terhadap kegiatan yang akan Ibu lakukan ini. Nah, terus kemudian siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu nih untuk menggolkan kegiatan Ibu ini? Oke, komitmen saya sih mudah-mudahan ini berjalan, walaupun saya mungkin nanti dirotasi atau apa, ini tetap berjalan di sekolah kami gitu ya, tetap berjalan di sekolah kami. Kemudian yang jelas pihak-pihak yang bisa saya kerjasama yang pertama adalah sekarang kalau jelas saya dukung dari kepala sekolah, rekan-rekan wakil kepala sekolah teman saya, dan yang pasti para wali kelas. Di sini peran wali kelas sangat saya butuhkan untuk bisa membangun semangat kelasnya gitu. Itu Pak Syarif. Ya, intinya adalah kolaborasi yang cantik ya. Iya, betul. Dari semua unsur di sekolah Ibu untuk menggolkan Nah, kayaknya waktunya udah cukup ya untuk kita untuk berbincang di forum ini ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan kan ada beberapa waktu lagi nanti kita akan sambung dengan saya ingin melihat pelaksanaan daripada rencana yang Ibu laksanakan ini. Oke, Pak Syarif. Terima kasih banyak Pak Syarif nih coachingnya pagi ini. Mudah-mudahan saya bisa lebih greget lagi dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Next time mungkin saya minta masukan atau saran lagi dari Pak Syarif, minta di coaching lagi untuk kegiatan lainnya ya. Oke, Bu, kita gantian Bu ya. Kita gantian. Oke, siap. Ya, saya mohon waktunya Ibu untuk ya sedikit mendengarkan curhatan saya lah tentang kegiatan yang terjadi di sekolah. Monggo. Ya, ini ada beberapa rencana Bu ya. Ada 2 rencana yang akan saya lakukan ini. Yang pertama terkait dengan peningkatan kompetensi guru di bidang akademik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, saya juga sama punya kegiatan tentang literasi sekolah yang saya beri nama dengan Setali atau Selasa Cinta Literasi. Di mana kegiatan itu ya selalu dilakukan setiap minggunya. Nah, tapi yang masih ada menurut saya itu masih gamang, saya masih menemukan kegamangan, keraguan-raguan itu untuk melaksanakan kegiatan ini. Mohon untuk coachingnya Bu. Kenapa nih? Ada sesuatu yang menggalaukah di hati Pak Syarif? Ya, saya melihat memang sekolah saya itu adalah sekolah grouping ya Bu ya, dengan jumlah personil yang begitu banyak. Kalau untuk ukuran tingkat SD Bu ya, ada sekitar 30 lebih personil, tentunya dengan latar belakang dan pribadi yang berbeda-beda. Dan menurut saya ini saya perlu sesuatu yang
menyatukan beberapa generasi, karena memang ada generasi muda, kemudian ada generasi tengah-tengah seperti saya, kemudian juga ada generasi tua atau para senior. Nah ini saya sih punya rencana untuk dalam bentuk workshop, Bu. Kira-kira bagaimana, Bu ya? Workshop. Workshopnya tentang apa nih Pak Syarif nih? Saya akan memberikan materi workshop itu terkait dengan bagaimana sih menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana sih memberikan pembelajaran yang efektif agar proses belajar mengajar di kelas itu menjadi hal yang dinanti-nanti oleh murid-murid kita. Gitu. Oke, berarti workshop tentang pengembangan pembelajaran ya. Betul. Ya. Oke, memang selama ini apa sih yang Pak Syarif rasakan gitu dengan konsep pembelajaran Bapak Ibu guru di sekolah yang Pak Syarif berada sekarang? Selama ini saya melihat bahwa guru-guru itu masih ada pada zona nyaman, Bu. Artinya mereka melaksanakan tugas itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, jadi ketika kewajiban mereka sudah gugur dan mereka laksanakan, ya mereka sudah merasa santai dan merasa bahwa untuk apa lagi. Nah, ini paradigma berpikir seperti ini yang ingin rencananya kan saya rubah gitu, walaupun mungkin pasti akan butuh waktu lama. Seperti itu. Ubah paradigma guru, berpikir tentang bagaimana proses pembelajaran. Intinya. Oke, menarik sih, karena memang tantangan baru ya buat Pak Syarif ya. Kemudian kira-kira dari permasalahan yang tadi sudah Pak Syarif temui, strategi apa nih yang cocok untuk membuat teman-teman dalam workshop nanti bisa tertarik gitu Pak Syarif? Yang pertama tentu saya akan melakukan langkah komunikasi dulu dengan pimpinan ya. Kemudian setelah pimpinan menyetujui, saya pasti akan berkomunikasi dengan teman-teman, terutama saya akan membentuk sebuah panitia kecil, Bu, karena ini bentuknya adalah workshop, jadi saya butuh bantuan, nanti ada yang menyiapkan administrasi dan sebagainya. Nah, saya akan bentuk panitia kecil yang akan membantu saya untuk workshop. Nah, untuk waktunya saya rencananya tidak akan mengganggu dari waktu teman-teman menjalankan tugas. Nanti kami akan berusaha untuk membuat kesepakatan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk workshop. Oke, jadi ada ini ya. Nah, tapi dari segi kalau tadi sudah strategi seperti itu, apakah kira-kira posisi Pak Syarif sekarang ini punya kekuatan apa nih atau daya dukung apa nih supaya bisa terwujud di kegiatan workshop ini? Ya, yang pertama tentu memang ini adalah tugas utama saya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, Bu. Ya. Sekolah di bidang kurikulum yang tugasnya memang membantu kepala sekolah dalam hal seperti supervisi akademik, kemudian membantu pekerjaan kepala sekolah dalam menyelesaikan bidang-bidang kurikulum, tentunya pengajaran, pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini satu kekuatan yang menurut saya sangat potensial. Kenapa saya potensial? Karena dengan posisi ini saya adalah bagian dari pembuat dan pelaksana kebijakan, terutama dalam bidang kurikulum. Kemudian yang kedua, saya yakin potensi teman-teman untuk berkembang cukup tinggi, untuk melakukan perubahan paradigma berpikir tentang pembelajaran. Saya optimis sekali karena memang dari sisi akademisi mereka itu rata-rata sudah S1 dan bahkan sekitar 50% sudah mencapai grade S2, Bu. Dan ini adalah kekuatan saya kalau menurut saya. Kemudian juga ada dukungan dari
baik dari internal maupun dari eksternal yang membuat saya tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Gitu. Oke, keren kalau begitu berarti ya, Bapak Ibu gurunya luar biasa ya, sudah hampir semua S2 ya. Alhamdulillah bisa jadi peluang besar tuh Pak Syarif. Itu termasuk stakeholder berpotensi ya. Terus kira-kira dari peluang tadi, tapi tentu pasti ada hambatan Pak Syarif. Nah, apa yang Pak Syarif temukan dari hambatan tadi? Ya, hambatan yang kira-kira akan terjadi Bu ya. Yang pertama itu memang senioritas itu tidak bisa kita elakkan dimanapun kita berada, gitu. Terutama di dunia kerja gitu. Yang jadi yang bakalan menjadi hambatan besar menurut saya ini adalah hal inilah, yaitu ada beberapa guru yang memang merasa senior, kemudian dia merasa bahwa tidak ada yang bisa mengatur dirinya gitu. Sementara orang yang mereka hadapi adalah ya seperti saya yang masih ya istilahnya yang masih di bawah mereka gitu. Masih di bawah mereka, sehingga mereka punya paradigma berpikir bahwa ya sudahlah, yang penting melaksanakan kewajiban kita. Kalau sudah melaksanakan kewajiban mau apa lagi gitu kan, nggak usahlah repot-repot. Nah, ini merupakan satu hambatan yang paling besar kalau menurut saya yang akan terjadi ke depan. Oke, seperti kalau dari segi hambatan seperti itu dengan posisi sekarang Pak Syarif, kira-kira Pak Syarif ini antara skala 1 sampai 10 berada di posisi berapa nih Pak Syarif dengan hambatan dan peluang yang ada? Ya, saya merasa masih ada di posisi 7 Bu, masih jauh yang harus saya banyak lakukan, karena saya merasa bahwa memang posisi saya itu di angka 7 itu dengan saya melihat secara komprehensif daya dukung, kemudian individu dari pribadi saya juga gitu, dari kemampuan yang saya miliki juga yang memang perlu untuk saya kembangkan, terutama dalam pelaksanaan suksesnya atau goalnya dari rencana yang akan saya lakukan ini. Oke, ada progresnya. Bismillah, mudah-mudahan bisa lebih percaya diri dengan angka 9, padahal sudah bagus ya. Amin. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari kegiatan ini nanti bagaimana nih Pak Syarif? Ya, untuk ukuran keberhasilan dari kegiatan yang akan saya lakukan ini tentunya bermuara pada meningkatnya kualitas akademik dari siswa terutama ya, karena memang itu adalah outputnya dari apa yang semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Nah, untuk mencapai peningkatan kualitas akademik ini tentunya ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini juga nanti akan saya ukur itu seberapa efektifkah, seberapa efisienkah, sehingga di dalam prosesnya nanti pastinya akan ada perbaikan-perbaikan yang saya lakukan untuk mencapai goal itu. Nah, muaranya adalah pada kemampuan dan prestasi akademik siswa, Bu. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin, Bu. Akademik siswanya lebih baik, Bapak Ibu gurunya jadi lebih berkembang gitu ya. Nah, satu lagi nih Pak Syarif, kira-kira kalau sudah terlaksana komitmen Pak Syarif bagaimana nih? Komitmen Pak Syarif ke depannya nih. Ya, sebagai komitmen saya selaku pelaksana kebijakan di bidang kurikulum, tentu ini saya akan jadikan sebuah komitmen yang kontinu atau berkelanjutan gitu. Berkelanjutan, walaupun mungkin suatu saat nanti saya sudah tidak menjabat lagi sebagai wakil kurikulum, tapi saya punya rencana ke depan untuk tetap memberikan yang terbaik buat teman-teman, khususnya menghadirkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memasukkan nilai KSE dalam proses pembelajaran, dan ini kalau menurut saya akan menjadi sesuatu yang luar biasa, namun tidak dapat dilihat dalam jangka waktu cepat memang, Bu. Seperti itu. Oke.
Terus kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Syarif untuk menjaga komitmen ini nih Pak Syarif? Ya, tentunya yang pertama adalah pimpinan ya Bu ya. Karena pimpinan adalah pembuat kebijakan dan kami adalah pelaksana kebijakan. Kalau pimpinan kami ya memang sangat mendukung apapun itu kegiatannya, karena semua adalah demi kebaikan, demi nilai baik untuk anak-anak kita juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dukungan terutama dari teman-teman sejawat yang sudah memiliki orientasi pemikiran, punya progres ke depan gitu. Artinya mereka tidak hanya ingin sesuatu itu yang biasa-biasa saja gitu. Akhirnya sudah berubah dan ingin menjadikan setiap kegiatan pembelajaran itu kegiatan yang memang penuh tantangan. Itu kekuatan daya dukung saya yang kedua. Kemudian yang ketiga juga terutama saya, karena memang keluarga juga adalah hal yang sangat penting dalam saya melancarkan saya dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari gitu Bu. Ya, keren. Terus kira-kira tindak lanjutnya setelah coaching ini bagaimana nih? Apakah ada target waktu dari Pak Syarif untuk melakukan kegiatan ini? Target waktu memang bisa diukur itu kalau untuk proses kegiatan pembelajaran itu, kalau yang biasa ini itu akan 6 bulan Bu ya, 6 bulan dari awal semester ganjil sampai dengan akhir semester ganjil. Kita lihat goalnya prestasi akademiknya anak-anak itu apakah meningkat atau mungkin mengalami penurunan. Namun untuk sementara memang saya akan lakukan dalam spare waktu sampai dengan Desember Bu, sampai dengan penerimaan rapot. Gitu. Oke. Terus berarti dalam bentuk workshop tadi ya? Ya betul. Workshopnya. Oke, baik. Ya Pak Syarif, ya udah cukup ya. Alhamdulillah baik, terima kasih Bu atas coachingnya hari ini. Sama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama bisa membangun sekolah kita dengan program Pak Syarif dari segi kurikulum, saya dari segi kesiswaan gitu ya. Amin, terima kasih. Ya mudah-mudahan kita betul. Iya, dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita ya untuk kedepannya. Kita lanjut ke refleksi nih Pak Syarif. Pagi ini kita harus menyusun refleksi hasil coaching kita. Iya. Dari pertanyaan pemantik yang diberikan oleh fasilitator. Ada 4 pertanyaan plus 1 tambahan pemantik ya. Iya Bu. Saya buka dulu. Menurut Pak Syarif nih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Pak Syarif? Ya, menurut saya percakapan sudah berjalan dengan lancar Bu ya, dan mampu menemukan ide-ide baru yang bersifat konstruktif positif ya. Kita bisa saling mengarahkan dari percakapan tadi. Kemudian proses coaching mampu menuntun untuk menemukan ide yang berakhir dengan goal dari rencana yang diimplementasikan dengan menggunakan alur Tirta. Iya. Nah, menemukan ide ide dengan potensi dari coaching ya. Iya. Selanjutnya Bu, kira-kira nih apa sih yang masih perlu kita perbaiki dari komunikasi yang sudah kita lakukan tadi Bu? Kalau saya pribadi mah waktu ya. Waktu maunya sih panjang lebar gitu, banyak hal yang bisa kita diskusi gitu ya. Cuman memang kalau tadi itu kayaknya yang lebih bisa dikembangkan lagi bagaimana kita bisa mengidentifikasi situasi dan observasi kegiatan. Berarti data real pra-observasinya jauh lebih lengkap ya itu. Kemudian bagaimana memfasilitasi kegiatan ini ke depannya itu yang penting kayaknya itu tuh yang harus kita tingkatkan. Iya. Ya ke depan kita akan lanjutkan coaching kita ini ya. Iya betul, dan yang pasti diskusi antar coaching dan coaching ini sebetulnya memang satu hal kebutuhan ya bagi kita, dan di mana coaching salah satu upaya menggali potensi, menuntun tadi ya. Gitu.
Oke, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tahap dalam kondisi kehadiran penuh? Saya Ya, mencatat, sama kan saya saya juga juga mencatat mencatat. ya. Ya, saya Saya di mencatat semuanya yang disampaikan oleh Pak Syarif dan ya. apa yang saya eh, curhatkan tadi gitu ya. Kalau saya Mudah-mudahan di ini menjadi flashback samping mencatat ada Bu, saya mendengarkan. Saya mendengarkan saya. apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian Mm, saya bisa menarik benang merah dari apa yang Ibu sampaikan ya, dari rencana iya, yang akan Ibu sip. lakukan. Iya, oke. Berarti satu, mendengar, mencatat, gitu kan? Mm-mm. Mendengarkan, mencatat, Nah, menarik benang merah, gitu kan? ya. Nah, kira-kira Oke. Bu ya, apa yang akan kita lakukan nih untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching ini Bu kira-kira? Apa ya? Kamu Pak Sarip apa nih? Kalau saya memang harus butuh banyak berlatih ya Bu ya. Nah, betul. Banyak Banyak berlatih berlatih. karena memang jam terbang itu pasti akan mempengaruhi dari hasil kualitas coaching kita. Gitu. Ini yang akan saya lakukan dengan tentunya dengan melakukan mengimplementasikan model Tirta dalam Iya, proses coaching. oke. Mengimplementasikan. Kayak sebetulnya selain modal kita ada lagi nggak sih? Nah, itu deh yang saya belum paham itu Bu ya. Mudah-mudahan nanti Iya, seiring sejalan kita akan bisa dapat lagi tuh yang lebih misalnya kan, yang lebih misalnya menantang. kan yang lebih menantang itu bukan Iya, berarti ini tidak menantang, ini juga udah betul. sulit sebetulnya. Tapi apakah ada variasi lain gitu selain Tirta ini? Tapi Tirta ini sudah sangat-sangat oke sih ya, Bagus. sesuai tersusun konstruktivisme ya sebetulnya Iya, ya. betul, betul. Gitu. Oke, Tinggal nah sekarang menjalankan saja. pertanyaan untuk Pak Syarif dari saya, apa sih yang dirasakan saat di coaching tadi gitu? Ya, yang saya rasakan pada saat coaching tadi awal memang agak sedikit berat ya Bu ya, karena memang rencana saya itu masih gamang Ya, karena saya belum mampu untuk mengeksplor diri gitu loh. Nah setelah iya, coaching berjalan saya merasakan terbuka. Mungkin saya terbuka, kemudian saya mampu menemukan kejelasan dari apa yang sudah saya rencanakan, iya, dan sudah terbayang apa gitu dalam workshop apa. Kemudian dari situ juga saya menemukan ide dan paradigma berpikir baru gitu loh. Ternyata dengan jalinan komunikasi yang efektif dan positif itu akan mampu menggali potensi atau mengeksplor kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, tentunya dengan catatan bahwa komunikasi tersebut adalah komunikasi yang positif ya Bu ya, komunikasi iya, yang konstruktif yang membangun. Kemudian iya, saya juga menyadari Bu dari proses coaching itu bahwa uh, diri saya, diri Bu Susi, diri orang lain pun sebenarnya memiliki kemampuan atau potensi diri untuk saya atau teman-teman yang lain menemukan solusinya sendiri gitu loh. Karena ya. kalau Cuma kadang, uh, iya, kalau cuma kita kadang gimana Bu? Pak Sarip kadang kita nggak tahu kalau kita nggak ditanya gitu ya. Itu dia. Nah ternyata setelah di coaching ini ada pertanyaan yang memicu kita, akhirnya ngalir sendiri tuh dari mulut. Oh, iya benar. Nah, keluar tuh ide-ide. Justru suatu pertanyaan bisa menggali ya. Kalau biasanya kalau yang gali kan pacul gitu ya, cangkul. Ini enggak, pertanyaan justru bisa menggali. Iya, Dan itu mengalir aja gitu. Jadi ada ide, ada hambatan tapi bisa menjadi satu opportunity, bisa menjadi iya. satu strength ya gitu. Nah, itu ini coaching ini menarik gitu ya. Oke deh, Iya. menemukan ide, ada paradigma baru. Oke, cukup kayaknya ya. Iya. Cukup Pak Syarif ya. Oke Bu, terima kasih.